manajemen juga susah, sulit. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Langkah apa yang harus dikerjakan? Contohnya, ada beberapa hal atau permasalahan yang sering terjadi di dalam bisnis yang perlu kita cermati. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lumina Indonesia. Sahabat semuanya nih, yang suka bisnis, kita sering ya mengikuti acara seminar, training, atau kita baca buku, nonton video YouTube, dan lain sebagainya. Dan rata-rata mereka mengatakan ya kalau kita bisnis itu, bisnisnya jalan, ownernya juga jalan-jalan. Dan kata mereka gitu, bagaimana itu bisa terjadi ketika kita membangun sistem? Lalu sistem bisnis seperti apa ya yang mereka katakan membuat bisnisnya itu jalan dan ownernya jalan-jalan? Dan apakah nih sahabat sampai detik ini emang bener nggak sih membangun sistem dalam bisnis? Atau sebenarnya sahabat nggak membangun sistem dalam bisnis nih, tapi sahabat mengejar apa yang dikatakan oleh Robert T. Kiyosaki, mengejar uang, bukan membentuk sistemnya. Selain itu, kalau sahabat merasa nih bisnisnya kok mandek nih, nggak jalan terus, nah kita udah buat konten nih 10 kegagalan fatal dalam bisnis, dan sahabat bisa cek di playlist kita dan tonton sampai akhir. Sebenarnya apa sih alasan paling utama kita harus membuat sistem di dalam bisnis kita? Apakah biar kita bisa jalan-jalan dan bisa jalan-jalan, atau ada hal yang lainnya juga? Kayaknya ada juga loh, misalnya bisnis yang kayak dia nggak punya sistem, tapi bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Tapi sahabat bisa nggak memastikan bisnisnya itu tumbuh secara positif? Jadi tumbuh secara positif ini ada banyak sisi ya. 1, tumbuh dari sisi customer. 2, tumbuh dari sisi finansial. Yang ketiga, usia bisnisnya bertambah dalam jangka yang panjang. Jadi di sini ada beberapa hal atau permasalahan yang sering terjadi di dalam bisnis yang perlu kita cermati. Ada 5 jenis kesalahannya. Yang pertama adalah sentralisasi dan desentralisasi. Itu akan menjadi sebuah masalah. Ini sebenarnya pemimpinnya siapa sih? Atau modelnya desentralisasi? Atau modelnya sentralisasi? Jadi bingung ya, bisnisnya bentuknya apa? Lalu yang kedua ini terkait dengan responsibility. Jadi respon ini saya pisah tambah civility. Responsibility ini adalah perasaan tanggung jawab atau memberikan respon yang cepat. Misalnya contohnya ownernya bertanya dengan karyawan, atau pemimpin bisnisnya bertanya kepada karyawan, hari ini saya butuh nih materi yang seperti ini. Nah, dengan cepat dan sigap mereka memberikan respon. Oke, siap Pak, 45. Saya akan kerjakan materinya dalam waktu 1 jam, saya akan berikan di meja Bapak. Misalnya seperti itu. Atau hal yang lainnya, komunikasi lewat WhatsApp, telepon, lewat email, membutuhkan sesuatu atau membutuhkan sesuatu hal yang perlu direspon ketika menanyakan sesuatu butuh jawaban dan yang lain sebagainya, maka si tim ini atau dalam karyawan dalam perusahaan ini memiliki responsibility yang bagus. Tentu hal ini ya sahabat memang tidak bisa dipastikan sih 100% semua karyawan memiliki responsibility yang bagus, tapi minimal top leader itu memiliki responsibility yang bagus. Karena kalau leader tidak memiliki responsibility yang bagus, udah dipastikan nih instruksi-instruksi dari atasan atau dari owner akan mandek di leader dan akan lama dieksekusi oleh bawahan atau karyawan yang lainnya. Poin yang ketiga ini, delegation atau mendelegasikan sesuatu. Kalau misalnya sahabat nih punya
tangan kanan, yang dia keren banget nih cara memimpinnya, bisa memajukan, memberikan performasi yang lebih bagus. Atau sahabat sendiri merasa sebagai seorang pemimpin yang wow, bisa mengerjakan semua hal dengan perfect dan bagus. Untuk membangun sebuah sistem, sahabat perlu belajar keahlian namanya delegasi. Nah, untuk delegasi ini kita sudah bahas ya di khusus terkait dengan gaya kepemimpinan transformasional. Sahabat juga bisa cek di playlist kita yang ini sampai selesai biar lebih paripurna memahaminya. Jadi delegasi ini bukan hanya terkait dengan pekerjaan, tetapi sahabat juga perlu mengetahui kepada siapa orang yang tepat untuk kita lakukan delegasi. Dan pastinya sahabat juga harus tahu bagaimana menilai sesuatu yang didelegasikan itu sesuai dengan standar, sesuai dengan yang kita harapkan, ataupun sesuai dengan tujuan dan goal yang akan dicapai. Yang selanjutnya adalah manajemen information. Manajemen information ini sangat penting sekali ya sahabat semuanya, karena sebagai seorang top leader atau atasan, ketika memutuskan sesuatu itu kan berdasarkan data dan fakta ya bukan ya, walaupun kadang kita nggak sepenuhnya menggunakan data dan fakta ya, ada intuisi yang kita jalankan. Tapi data dan fakta ini, informasi ini yang terhimpun, terrecord, terdokumen itu membantu kita untuk menentukan keputusan yang terbaik dengan resiko yang paling bisa diatasi. Ingat ya, keputusan itu pasti ada resikonya, tapi kita tahu resiko itu bisa kita antisipasi, bisa kita mitigasi, dan bisa kita manage dengan jauh lebih baik biar tidak menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Tentu kalau tidak ada informasi yang terhimpun, otomatis secara manajemen juga sulit. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Langkah apa yang harus dikerjakan? Contohnya, kalau di Lumina itu kan ada konten di YouTube. Kita selalu mengecek nih ya, bagian analitik nih. Kita cek semua viewernya, kita cek misalnya durasi tontonnya dan lain sebagainya. Kita gunakan itu sebagai proses improvement atau perbaikan. Nah, ternyata sahabat, pengalaman Lumina, tidak banyak perusahaan mereka memiliki sistem manajemen informasi yang bagus. Termasuk itu dengan bisnis yang omsetnya sudah di atas 15 miliar. Jadi kalau sahabat nih, omsetnya belum 15 miliar ke atas, tetapi belum terhimpun informasi atau belum punya manajemen informasi yang bagus, jangan berkecil hati. Tetapi tidak juga nih menjadi alasan, nanti aja deh, kayaknya udah 15 miliar saya baru bikin deh, fokus tentang manajemen informasi. Minimal sahabat semuanya menggunakan manajemen informasi dalam cara yang jauh lebih sederhana. Dan poin yang terakhir yaitu terkait kontrol. Bagaimana melakukan kontrol kepada bawahan, bagaimana mengontrol semua tim biar mereka bekerja secara sinergis, berkesinambungan, menjadi teamwork yang bagus, saling bekerja sama, dan bukan menjadi hal yang private ya. Ternyata banyak juga bisnis yang mereka kesulitan mengontrol timnya, mengontrol bawahannya, mengontrol partner kerjanya, dan ini menjadi sebuah permasalahan sendiri. Dari 5 permasalahan ini yang sering hadir di bisnis, sahabat mungkin punya satu di antara 5 ini, atau kelima-limanya ada bisnis sahabat semuanya. Makanya kita perlu membangun sebuah sistem dalam bisnis. Tapi sistem yang seperti apa sih sebenarnya yang dibangun? Dan dimaksud sistem itu sebenarnya apa sih? Nah, kita lanjutkan ya pembahasannya. Dalam sistem, tadi kita sudah tahu nih, apa sih alasannya akhirnya kita perlu membangun sistem, karena ada 5 masalah yang biasanya sering dihadapi oleh para pembisnis atau pengusaha. Ini bisa bisnis keluarga atau non-keluarga ataupun dalam perusahaan korporat yang besar. Lalu sebenarnya ketika kita membangun sistem, apa sih prioritas yang terbaik yang perlu kita lihat nih? Untuk membuat sistem kita ini bisa menghasilkan tujuan atau goal yang kita harapkan. Di sini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kategori. Kira-kira mana nih yang jadi prioritasnya? Yang pertama adalah human way. Human way ini adalah berbicara tentang bagaimana seseorang itu menjadi lebih baik, seseorang menjadi lebih produktif, bagaimana mereka melakukan sesuatu, bagaimana mereka bisa puas, bagaimana mereka bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih tepat, bagaimana mereka bisa jauh lebih produktif. Ini terkait dengan human way. Lalu yang kedua terkait organization ya. Organization ini termasuknya apa? Struktur.
struktur di dalam organisasi, deskripsi kerja, terus job description, batasannya, KPI dan lain sebagainya, yang dia terkait dengan struktur atau keorganisasian. Yang ketiga ini terkait dengan manajemen. Jadi manajemen ini banyak ya posisinya, tentang manajerial, tentang bagaimana mereka diatur menjadi satu, terkait dengan peraturan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini tentang meaningful work. Meaningful work ini bagaimana ya mendorong tim kita atau partner kita atau karyawan kita itu, mereka kita dorong menemukan sesuatu insight yang lebih dalam lagi. Jadi mereka bekerja, oke, kita butuh uang, tapi apakah kalian bekerja hanya untuk uang? Bekerja ini kan kita bisa mendapatkan hal-hal lain yang lebih dalam lagi, atau ketika kita mendorong tim kita menemukan meaningful work yang lebih dalam, maka mereka akan jauh lebih perform dan lebih bagus. Menurut sahabat nih, kira-kira dari 4 kategori ini, mana sih yang paling prioritas? Sahabat boleh nih kita diskusi di kolom komentar. Dan tahu apa hasilnya? Hasilnya adalah yang perlu kita prioritaskan paling utama adalah ada di poin human way. Bukan berarti yang lain tidak kita prioritaskan ya. Cuman posisi prioritasnya dia jauh lebih tinggi ya, dia jauh lebih bagus di sini. Nah, yang lainnya sahabat kita juga perlu mengerjakannya, tapi tingkat prioritasnya bisa kita turunkan. Kalau sahabat membuat SOP, struktur organisasi yang baik, KPI yang baik, tapi orang-orang yang menjalankannya ternyata toksik, orang-orang yang menjalankannya dia tidak tahu bagaimana harus bekerja dengan produktif, orang-orang yang menjalankannya dia tidak passion ya, dia nggak mau masuk di perusahaannya. Tentu sebagus apapun perencanaan atau organisasi dan yang lain sebagainya yang sahabat buat, dia tidak akan mencapai tujuan yang kita harapkan, ataupun bisa juga tercapai tapi waktunya lama banget dan muncul banyak konflik. Jadi ternyata di dalam sistem itu kita punya 7 level proses. Nah, setiap level ini dia ada definisinya masing-masing.